الشيخ محمد الشريف الشيخ محمد اسماعيل اسم الأزياء والشيخ حسن المسد الفذلي والشيخ حسن الزيب ومسوس لحجة داري هجي رجزة أحمد بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian kalimat sambutan dan ucapan ahlan wa sahlan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menimba ilmu. Semoga kita dapat keberkahan dari muallif kitab ini dan manaqib daripada Al-Habibullah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan sekaligus kalimat pengantar dari orang tua kita Ayahanda Kiai Haji Muhammadul Absar Al-Hafidh LC yang telah menyampaikan rasa kesyukuran beliau atas kedatangan Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Rikza Ahmad yang telah hadir di tengah-tengah kita, kemudian membawakan dan menyuguhkan sebuah ringkasan keilmuan yang sangat luar biasa. Jadi kalau besok dalam pandangan pribadi moderator ada tetangga-tetangga sebelah yang menentang tentang kewaliannya para wali, karomahnya para wali, berarti mereka itu belum baca bukunya Pak Kiai Ahmad Rikza Ahmad ini belum dibaca sama beliau-beliau ini. Jadi gampang nanti kalau kita jawab, baca dulu bukunya beliau. Di sini lengkap sekali, luar biasa. Nanti dibagi sama beliau buku ini menjadi 6 bab, mulai dijelaskan tentang Ahlul Bait, baginda Nabi, kemudian karomah, kemudian mukjizat para nabi, sampai kemudian karomahnya para wali. Beliau juga menjelaskan tentang Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Kemudian tentunya beliau menjelaskan tentang manaqib dan riwayat dari sahibul karomah Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Kemudian nanti ditutup di akhir-akhir buku ini dengan berbagai macam kisah-kisah yang luar biasa tentang karomah dari Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Sebelum kami berikan kesempatan kepada beliau, sebentar kami akan sampaikan sedikit tentang biografi dan juga kurikulum fit dari beliau muallif kitab Sahibul Karamah Al-Khas Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Rikza Ahmad Muhdi SK MA Al-Hafidh, lahir di Kudus, menempuh berbagai macam pendidikan baik formal maupun non formal, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mustafidin Kudus, kemudian melanjutkan aliyah di Madrasah Qudsiyah Menara Kudus. Kemudian beliau juga hataman talaki Al-Quran kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sya'rani Ahmadi. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan formalnya ke Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta. Kemudian juga beliau melanjutkan juga sambil berkuliah di Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darussunnah Ciputat di bawah asuhan Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. S2 beliau dilanjutkan di Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran IIQ Jakarta di bawah bimbingan langsung Profesor Dr. Kiai Haji Said Aghil Munawwar. Beliau juga mendapat beasiswa pelatihan kader mufassir di Baitul Quran langsung di bawah bimbingan Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisihab, dan juga mendapatkan beasiswa S2 jurusan Sejarah Islam Nusantara di Stainu Jakarta. Beliau sekarang mengasuh pondok pesantren Yamul Quran Kudus dan Yayasan Arwaniyah dalam bimbingan langsung dan arahan Abuya Kiai Haji Muhammad Ulil Nuha Arwani dan Abuya Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani. Jadi sangat lengkap background keilmuan beliau baik formal dan non formal. Tadi juga banyak tokoh-tokoh yang membentengi kemudian juga menjadi rujukan-rujukan beliau. Tepatlah pada malam hari ini kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya langsung dari beliau. Maka daripada itu kami berikan kesempatan sepenuhnya dan seluas-luasnya kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Rikza Ahmad SK MA Al-Hafidh untuk menyampaikan paparan beliau tentang buku
Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Pada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Summa amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Ma'had, pimpinan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah 2, guru saya, kakak saya, ya, Kiai Haji Muhammad Ulil Absor Al-Hafidh, beserta keluarga semua, keluarga besar As-Siddiqiyah, santri-santri, pengurus semuanya, dan kawan-kawan yang hadir di sini dan ikut mengikuti acara bedah buku Manaqib Shahibul Karamah Habib Ja'far. Semoga hubungan kita dengan Pondok Siddiqiyah ini semakin erat sampai nanti kita bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat insyaallah. Semoga itu entah dari mana nanti bisa sampai semakin erat. Semoga saja, karena kita sudah generasi yang berikutnya gitu, karena dulu Mbak Wani dengan keluarga ini dari abahnya Gus Ahab Ulil itu juga guru murid gitu, sudah punya hubungan dekat sekali. Ini semoga berlanjut sampai di sini. Dengan Kiai Haji Nur Iskandar juga kita juga ya istilahnya kalau mau dibilang ya kenal dalam arti satu di bawah naungan perguruan tinggi ilmu Al-Quran gitu di Jakarta sini gitu. Beliau juga lulusan di situ, atau dan pengurus juga, kita juga ikut lulusan di situ. Saya tinggal lama sebenarnya di Jakarta ini, sudah beberapa tahun tidak masuk ke Jakarta, dan hari ini atas kehormatan beliau gitu, saya sampai ke sini gitu, untuk membedah buku ini. Langsung saja untuk membedah buku ini, misalnya saya awali begini ya, gitu, bahwa memang seorang semacam Habib Ja'far ini gitu, untuk era modern sekarang misalnya, atau dunia yang semacam hari ini gitu, kadang-kadang memang susah untuk difaham. Orang yang memang bisa dianggap penuh kontroversial ya, dari segala perilakunya gitu, bermacam-macam penampilannya semacam itu gitu, dengan kehidupan yang memang orang-orang modern kadang lupa bahwa ada dunia semacam itu. Banyak pembenaran dari ulama-ulama kita gitu, termasuk dengan referensi-referensi yang saya tuliskan itu ya, untuk mencari data, sekian data, untuk paling enggak memang perilaku ucapan orang-orang semacam ini itu bukan hal baru gitu. Termasuk misalnya yang disinggung oleh pembawa acara, misalnya tentang karomah gitu. Hari ini kita bicara tentang
itu namanya mukjizat. Karomah ini kelanjutan dari itu, karena Nabi sudah tertutup, adanya pengganti-pengganti Rasulullah itu yang kebanyakan memang dari Ahlul Bait gitu, melanjutkan peran itu gitu. Dan ada sisi yang namanya kita sebut akhirnya karomah, sesuatu yang amrun khariqun lil adah, sesuatu yang menyalahi keumuman di dunia ini gitu. Itu apa namanya sebenarnya akidah kita sendiri. Nah, di buku ini kita bahas itu dan akan sangat terlihat bagaimana judulnya, tentang isinya memang tentang itu semua gitu, yang diantara porsi yang terbanyak gitu. Kita juga lalai hari ini misalnya dengan konsep wali gitu. Tidak ada dari sekian misalnya gitu, bahwa tidak ada cita-cita sebagai wali itu tidak ada sampai terakhir gitu. Nah, guru kita juga Gus Bahar misalnya, Gus Bahar di Nur Salim sering ngomong saya cita-cita saya wali, beliau sampai mengampanyekan begitu terus karena di dunia hari ini gitu, dengan modernnya masa sekarang gitu, kadang-kadang kita lupa dengan itu semua. Ada sisi-sisi yang seperti macam itu gitu. Misalnya tentang doa saja misalnya gitu. Kita ya lalai, semua perbuatan kita harus kita konsep, kita jalankan bahwa ada loh peran doa di situ, dan itu doa silahul mu'min, bahwa doa adalah pedang bagi seorang muslim, seorang mukmin. Kita juga lalai dengan itu. Nah, kehadiran orang-orang semacam ini, semacam Habib Ja'far ini mengingatkan kita tentang itu semua gitu. Banyak hal yang memang tidak bisa diukur dengan secara apa yang terlihat dengan mata gitu. Banyak sisi-sisi lain yang perlu harus ditinjau gitu. Nah, kesulitan itu juga sebuah kesulitan dalam kesulitan tersendiri dalam menulis buku ini. Apalagi harusnya dikerjakan benar-benar dan tidak boleh main-main gitu. Dikerjakan hanya dengan 100 hari, dan 100 hari itu harus sudah ada launching gitu. Jadi benar misalnya memang kalau buku ini ditulis dalam 100 hari ya memang akhirnya ya tidak ada 100 hari. Tapi kalau ditulisnya ya memang mengolah sebulan lebih sedikit misalnya. Karena dari kita mengumpulkan data misalnya saja sampai mungkin di hari ke-40 wafatnya beliau itu baru mengumpulkan data gitu. Kita baru nulis setelah itu. Dan kita harus siap dengan masuk percetakan sudah selesai itu di hari ke-90 wafatnya beliau itu harus, karena 10 hari ke depan harus sudah launching di malam
sekilas saja, terus tentang keanehan-keanehan gitu. Kalau itu mungkin 40 hari atau sebulan sudah cukup kan. Tapi kalau ini buku memang kepingin hadir dengan ya bahasa mungkin apa, buku-buku yang ilmiah gitu, harus dikerjakan dengan serius gitu. Akhirnya saya benar-benar memang tulis dengan secara, menurut saya secara ilmiah. Kita tarik dari awal Duriyah Nabi Habib itu, apa sih istilah Habib itu? Dari mana datangnya mereka gitu? Apa kewajiban-kewajiban kita terhadap apa Habib atau Duriyah keluarga Nabi itu? Peran mereka di agama ini apa? Apakah memang mereka ini punya keistimewaan tertentu dalam agama ini misalkan? Itu kita bahas gitu, misalnya. Terus memang poin juga bahwa memang mau tidak mau memang kita harus berbicara tentang konsep wali gitu. Bahwa beliau sudah memang wali, walaupun misalnya wali yang tingkatannya sampai seberapa gitu. Karena banyak versi, tapi banyak ulama-ulama kita dari Nahdlatul Ulama misalnya gitu. Dan juga apa kalangan habaib yang mengakui bahwa memang beliau ini sudah sampai ke makom wali itu. Dari mulai itu kita juga harus membahas definisi wali gitu. Dari Al-Quran, dari hadis, dari apa namanya pendapat-pendapat ulama gitu. Di buku ini paling tidak kurang dari 20 buku, 20 referensi tafsir saja untuk membahas tentang ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. 3 ayat itu gitu. Tidak kurang kita telisik dari tidak kurang dari 20 referensi penafsiran apa sih ayat ini tentang itu gitu. Jadi memang apa namanya buku ini bisa lah untuk kita jadikan referensi secara ilmiah ya, bahasa kita untuk konsep wali, konsep apa namanya duriyah, dan terutama di konsep wali adalah jadab misalnya. Orang-orang yang memang tidak secara umum itu tidak bisa dibaca dengan kacamata awam gitu. Orang-orang yang tertentu memang yang perilakunya nyeleneh lah. Orang mungkin sekarang bahasanya mungkin jadab itu ya nyeleneh. Tapi kalau konsep-konsep di ilmu tasawuf atau ulama-ulama dulu, jadab ya memang sisinya ada yang nyeleneh gitu. Tapi ya bukan hanya itu. Sampai nata yang saya tuliskan saja itu sekitar 200 wali jadab dari kitab Jami' Karomatul Auliya, kitab-kitab semacam itu kita kumpulkan data-data wali yang punya memang akunya. Tapi ya prediksinya wali. Aneh bukan hanya aneh, tapi anehnya wali. Sampai begitu. Tapi ya tidak setiap aneh itu terus wali, ya enggak. Kriterianya apa gitu, kriterianya apa gitu. Itu juga kita bahas dalam buku ini. Terus yang sering beliau ulang-ulang misalnya dengan konsep jadab kita bahas terus wali. Terus selanjutnya juga ada permasalahan dengan juga misalnya nanti di kitab-kitab tafsir masuk di antara memang yang apa namanya di ayat Al-Quran tidak ada disebut. Kalau di Al-Quran cuma rojulun soleh itu di surat Al-Kahf. Tapi hampir semua mufassir memaknai orang itu adalah Khidir itu. Perdebatannya lagi
lagi nanti misalnya ke bawah, Khidir ini apakah wali ataukah nabi? Perdebatannya juga itu. Selanjutnya lagi nanti bahwa Khidir ini madama hayyan atau tidak, gitu. Dari sekian referensi pembahasannya memang dalam sekali. Nabi Khidir adalah nabi, satu pendapat, satu pendapat lagi mengatakan wali, gitu. Kalau wali atau nabi, gitu. Kita juga harus sampai dengan beliau nanti masih hidup sampai sekarang atau tidak. Itu juga menjadi problem kita ketika menulis ini. Kita harus menemukan data, sekian ratus data ulama-ulama kita, gitu. Dari kapan yang punya keterangan bertemu dengan Nabi Khidir ini, gitu. Termasuk mungkin yang kita kita data dan masukkan ke buku ini memang ulama-ulama atau wali yang bertemu dengan Nabi Khidir tapi yang sudah wafat, gitu. Karena memang beberapa guru-guru kita atau memang habaib yang memang masyhur masih hidup sekarang, sering bertemu atau pernah bertemu, gitu. Itu juga ada, tapi kita tidak hanya sekilas kita singgung untuk itu. Tapi yang benar-benar kita data, gitu. Sekian ratus orang, gitu, ulama besar, gitu, yang pernah bertemu, gitu. Terus selanjutnya misalnya, kenapa setiap misalnya bahwa status wali ini pasti ada hubungan dengan Nabi Khidir, gitu. Dari referensi yang kita temukan, gitu, ternyata memang karakter-karakter itu ada. Karakter-karakter maksudnya gini. Jadi seorang wali di antara syaratnya dan itu mungkin menjadi, kalau didefinisikan tidak ada. Misalnya wali adalah orang yang bertemu dengan ini, misalnya tidak ada. Tapi secara hampir sepakat, gitu, ulama-ulama akan mengatakan bahwa wali itu, gitu, paling tidak harus bertemu dengan 3 orang ini. Bisa salah satunya, bisa ketiganya. Satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai nanti, gitu, bahwa masing-masing wali bisa memang langsung dibimbing salah satunya atau ketiganya. Bisa ada yang memang langsung bimbingan Rasulullah satu saja, yang lain tidak. Ada yang dalam naungan Syekh Abdul Qadir, ada yang Nabi Khidir. Dan referensi yang kita temukan juga akhirnya, gitu, dari sekian wali yang termasuk nyeleneh tadi yang kita istilahkan jadab itu, rata-rata adalah yang di bawah naungan Nabi Khidir, gitu. Ketika kita menulis ini, gitu, kita juga tidak tahu ada data semacam itu. Beliau memang cerita bahwa maksudnya dalam doanya atau cerita ke orang-orang sekitarnya, pendereknya, tamu-tamu atau relasinya, bahwa beliau sering ketemu, gitu. Beliau juga menyebutkan bahwa Nabi Khidir adalah guru beliau. Akhirnya dalam ketika kita mengumpulkan data, gitu, Habib Ja'far di sekitar umur beliau 9 tahun atau 10 tahun, sekitar itu, gitu. Itu memang pernah hilang sekitar 2 tahun. Jadi hilangnya bukan main-main, 2 tahun. Hampir kata keluarga waktu itu, ya sudah direlakan, sudah hilang, ya sudah hilang, gitu.
dia mengatakan beliau memang sedang sekolah gitu. Sekolahnya ya dengan Nabi Khidir itu. Jadi ketika nanti beliau ketika sudah masyhur beliau sering ngomong ketemu minta restu dengan Nabi Khidir, itu jauh sekali di umur ke 9 tahun itu sudah memang benar-benar 2 tahun full beliau dididik secara langsung gitu. Dan dari sekian wali memang ada wali-wali atau yang kita temukan beberapa wali memang satu-satunya guru ya Nabi Khidir itu. Wali tersebut tidak pernah berguru dengan orang lain. Nah, kemungkinan Habib Ja'far ini salah satunya. Beliau tidak pernah belajar ke orang secara langsung hidup gitu. Tapi memang dengan langsung dengan Nabi itu, dan satu-satunya. Karena ketika kita cari data-data, beliau pernah misalnya berguru ke siapa, hampir kita tidak temukan satu pun yang bisa kita namakan sebagai guru gitu. Akhirnya kita kesimpulannya juga sama akhirnya, bahwa gitu, memang ini murni memang wali yang di bawah naungan langsung dan murid atau guru satu-satunya beliau adalah Nabi Khidir. Bab selanjutnya untuk buku ini memang langsung kita bahas, memang langsung ke biografi dari kecil sampai ke beliau dewasa dan wafat di hampir setahun kemarin. Wafat di, kalau bulan Masehi ya 1 Januari gitu. Tapi kalau hitungan Hijriyah, nanti kita haul itu sekitar di tanggal 25 Desember gitu. Semoga nanti memang keadaannya sudah nyaman, sudah tentram, tidak ada masalah dengan pandemi ini gitu. Semoga di bulan Desember, antara 25 Desember itu kita buat insya Allah ya haul besar-besaran. Perjalanan yang saya tulis itu di buku ini juga memang hanya secara global saja, tapi dari kecil sampai dewasa, perpindahannya dari satu tempat sampai nanti beliau memang masyhur sampai memang tinggal di kota Jakarta itu. Hampir dari orang bawahan sampai orang atasan, pejabat dari pemerintahan atau apapun mengenal beliau gitu. Terus kita akhiri buku ini dengan memang cerita kisah dan karomah. Ada yang memang kisahnya dengan karomah atau kisah yang hanya menarik gitu. Kita berhubung dengan 100 hari, tadinya kita masukkan 100 kisah dan karomah gitu. Tapi di akhir kita coba ya kita tambahi 2 lah atau 3, seperti kitab Arba'in Nawawiyah misalnya, Imam Nawawi gitu. Ya 40 tapi 42 gitu misalnya. Atau Alfiyah Ibnu Malik 1000 tapi ya lebih misalnya. Hanya hitungan-hitungan itu akhirnya ya alhamdulillah memang di 100 hari itu bisa tampil, sampai hari ini bisa beberapa kali dibedah dan bisa hadir di di muka umum, bisa dibaca gitu, bisa dinikmati. Semoga nanti bisa buku ini ya membawa pemahaman tentang Habib Ja'far, pemahaman tentang orang-orang semacam ini gitu. Kiranya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada tanggapan misalnya atau bisa kita kembangkan,
Terima kasih kami haturkan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Rizza Ahmad SKM Al-Hafidh. Masih panjang waktu yang diberikan kepada beliau, mungkin nanti akan diperkaya dengan mengawali pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik santri, baik mulai dari MTS, SMP, SMA, SMK sampai jenjang Mahat Ali. Kemudian untuk sama-sama kita kembali perkaya langsung dari beliau tentang manaqib sahibul karamah al-khas Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Tadi beliau sudah menyampaikan banyak hal, beberapa hal tentang terutama referensi-referensi yang beliau muat. Jadi buku ini tidak sekedar untuk menjelaskan hanya riwayat dan kisah karomah, tapi memang yang demikian juga sudah dijelaskan dan menjadi diskusi yang hangat oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Kami berikan keleluasaan kepada adik-adik, baik santri maupun mahasantri, untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian nanti kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Agus Rizza Ahmad untuk menjawab dengan panjang lebar. Kami persilahkan pertama mungkin kepada teman-teman dari mahasantri Mahat Ali. Dipersilahkan monggo, baik dari semester 1, 3 maupun semester 5. Kami persilahkan baik putra maupun putri. Monggo. Ada? Monggo maju, nggak apa-apa. Perkenalkan nama, kalau Mahat Ali, kemudian semester dan pertanyaannya. 1, 2, 3 juga boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama Jody Akbar dari Mahasantri Mahat Ali semester 3. Pak Yai, saya ingin bertanya, bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat awam perihal pandangan terhadap wali yang jazab agar tidak menimbulkan kesalahpahaman? Sudah? Satu aja? Nggak mau 2? 1? Ya, monggo, cukup, nggak apa-apa. Ya, cukup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampung dulu kali Pak Yai ya? Ditampung dulu? Baik, Pak Yai mempersilahkan untuk teman-teman masih dari mahasantri, baik putra dan putri. Kita masih lama ini waktunya, baru 8:30. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya mumpung ada beliau di tengah-tengah kita. Jarang-jarang ini. Ada lagi mahasantri? Putri? Ya, monggo. Putra masih ada, habis putri sebentar ya. Silakan perkenalkan nama, semester, dan juga pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya izin perkenalkan. Nama saya Ratu Aisyah. Saya dari Mahat Ali semester 5. Pak Yai, saya izin bertanya. Kan sebagaimana kita ketahui, Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf itu pasti banyak namanya rintangan-rintangan yang terjadi, baik itu positif ataupun negatif. Nah, kira-kira amalan apa atau sekiranya perilaku apa yang sekiranya paling berkesan untuk jenengan bagi kita semua, sehingga kita bisa masuk ke dalam hati kita, bisa menerapkan amalan itu.
Udah satu, langsung ini Mbak, langsung nyari rahasianya ini, langsung nyari cheatnya ini. Mau daftar jadi wali kata Abah ya, wali perempuan. Jadi langsung nanya resepnya jadi wali lah, kira-kira begitu. Atau resep riadohnya beliau Habib Ja'far Al-Kaf yang berkesan dan juga ditulis oleh beliau Kiai Gus Ahmad Riza. Masih ada Mbak Ratu? Sudah cukup. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga masih kami berikan kepada mahasantri baik putra maupun putri, silahkan. Monggo. Ada lagi putri? Ada. Hafid, monggo. Nama, semester, kemudian pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Izin bertanya sama Kiai. Saya ingin bertanya atas dasar kekhawatiran saya terhadap diri saya. Pertama, kalau tidak salah tadi Pak Kiai menjelaskan ada wali jazab kalau nggak salah, dan kurang lebih sifatnya wali jazab agak nyeleneh Pak Kiai. Dan saya juga pernah mendengar daripada guru-guru saya, Abah dan asatidz yang lain, bahwasanya aulia Allah atau wali Allah itu adalah kekasih Allah. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita nggak tahu orang siapapun yang kita sakitin katanya dia kekasih Allah, takutnya ntar kekasihnya marah. Dan saya khawatir terhadap diri saya yang kadang suka hilaf, banyak hilafnya, suka nyakitin orang. Bagaimana Kiai cara membedakan atau memberikan kriteria sama orang yang kadang nyelenehnya itu atau dia itu benar-benar kekasih Allah, sama orang yang nyelenehnya yang dibuat-buat atau bagaimana? Mungkin itu kayak yang saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Hafid ini tanya membedakan orang itu nyelenehnya nyeleneh wali apa nyelenehan. Jangan-jangan nanti di jalan ketemu Nabi Khidir takutnya salah sebenarnya. Nanti dijelaskan sama beliau Pak Yai. Monggo Pak Yai, mungkin 3 dulu untuk sesi pertama, nanti kita perkaya lagi. Untuk pertanyaan pertama dan akhirnya juga hampir sama dengan pertanyaan yang ketiga gitu, tentang kriteria tertentu, mungkin ya kriteria tertentu yang membedakan orang-orang ini memang masnuk atau gawe-gawe terus nyaru misalnya, atau orang yang tahu ya Mas ya, nyaru nyamar-nyamar gitu, koyo-koyo wali nyeleneh yang macam-macam gitu. Bagaimana kriteria-kriteria tertentu gitu untuk kita tahu bahwa itu memang wali jazab dan bukan orang-orang bikinan. Termasuk nanti di pertanyaan pertama ada lebih ke pertanyaan bahwa bagaimana agar kita memahamkan orang gitu, orang awam, orang umum, untuk tidak salah paham tentang hal ini. Beberapa ulama memang begini, maksudnya kriteria-kriteria tertentu memang kadang-kadang sulit untuk dilihat orang awam gitu. Misalnya, tapi ada walaupun misalnya tidak dijadikan sebagai penjelasan
pembahasan secara baku. Misalnya gini, gitu. Orang jadab itu misalnya wali bener atau enggak, ukur saja gitu misalnya. Dalam hal nyelenehnya iya, tapi kok doyan duit. Nah misalnya ini kok jual-jualan nama misalnya, kok tiba-tiba ini kok main proposal ini kok. Nah, ada hal-hal semacam itu yang bersifat pribadi gitu. Kepentingannya kepentingan lebih ke pribadi itu. Nah, wali harusnya tidak begitu gitu. Kriteria-kriteria jadab, tapi memang loh kok malah misalnya gitu. Nah, kira-kira di antaranya ya begitu bahwa iya, bahwa memang kalau yang wali benar gitu atau wali yang jadab tidak butuh jadi tidak ada bedanya gitu. Kadang-kadang tidak ada bedanya bahwa ini air minum atau ini air comberan gitu. Orang-orang semacam itu gitu. Kriteria-kriteria itu. Tapi memang ada yang memang jauh tidak bisa dikaca di situ gitu. Biasanya ulama itu apa namanya, kita ya sudah kita serahkan kepada ahlinya biasanya itu. Wasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillah gitu. Ya sudah, jangan serahkan saja ke kiai kita Gus Ulil. Kalau Gus Ulil satu bilang orang itu wali ya itu wali. Dalam hal ini siapa saja yang memang punya ahlullah gitu. Misalnya kita memang misalnya Maulana Habib Lutfi gitu. Orang beliau sudah mengatakan satu itu wali. Anda percaya atau tidak percaya, saya sudah terima saja gitu. Walaupun secara logika jenengan itu tidak masuk gitu. Gitu. Ada yang memang sejauh itu. Tapi kalau memang gambaran awal bisa jenengan kriteria-kriteria orang ini butuh dunia atau enggak gitu. Oh ini kok masih cari-cari kesenangan ini, cari uang misalnya, yang berbau dunia lah gitu. Tapi ada yang model seperti itu tapi memang untuk mengelabui, dan itu dilakukan memang. Beberapa wali itu memang ada yang cari-cari uang itu hanya untuk bahwa biar orang tidak mengenal bahwa beliau itu wali gitu. Makanya dibutuhkan memang orang-orang tertentu yang sampai kepada level tertentu untuk yang memberi predikat gitu. Di kasus Habib Ja'far misalnya, beliau sendiri ya tidak secara langsung mungkin bahasa wali itu enggak, tapi Sohibul Karomah, termasuk judul yang saya tulis itu gitu, Sohibul Karomah Al-Khos, bukan yang saya bikin-bikin gitu, tapi itu adalah pengakuan beliau sendiri gitu. Di depan umum terus Sohibul Karomah Al-Khos Al-Habib Ja'far. Bisa dengan lihat di tayangan-tayangan yang ada, misalnya yang ada di YouTube gitu. Beliau memang mengaku sendiri gitu. Itu satu di kasus Habib Ja'far. Kedua, memang predikat dari orang-orang tertentu. Banyak ulama-ulama kita dari NU, dari kalangan habaib gitu, yang memberi predikat bahwa makom Habib Ja'far ini memang sudah wali yang majdud gitu. Sampai ketika di wafatnya beliau itu, sebelum disolati itu, Habib Lutfi itu sebelum pemberakan untuk disolatkan disuruh untuk berhenti semua, di stop acara, hanya untuk beliau ikrar sampai 3 kali bahwa Al Habib Ja'far adalah waliyun min auliyaillah. Itu sampai diungkapkan 3 kali. Dan itu kalau kita orang yang pentingnya apa, kadang-kadang gitu. Tapi ya orang-orang semacam ini yang ada tujuan-tujuan tertentu yang memang kadang-kadang belum bisa dibaca secara dohir gitu. Tapi itu terjadi bahwa
sudah dikembangkan itu, beliau Maulana Habib Lutfi, guru kita semua, itu ikrar sampai 3 kali. Hadza Al-Habib Ja'far waliyun min awliyai. Dan itu dinyatakan sampai diulang 3 kali. Itu kira-kira jawaban awal. Dan untuk menjelaskan ya kurang lebih sama lah gitu. Menjelaskan orang awam ya itu di antara model jawaban saya itulah untuk menjelaskan kepada orang awam. Jadi pokoknya kalau gawe-gawe ini tapi ternyata kok ada ujung-ujungnya di belakangnya nanti ada uang atau apapun hal-hal semacam itu, ya sudah, ini orang-orang bikinan gitu. Tapi memang harus kita jelaskan juga, ada orang-orang tertentu, wali-wali tertentu ada di kalangan habaib yang memang modelnya memang begitu, meminta-minta uang di depan untuk menutupi status aslinya, atau ya nyaru itu gitu. Tapi di belakangnya misalnya ya uang ini bisa dikasihkan ke siapa saja, bisa ke anak yatim. Salah satunya misalnya yang dulu masyhur sekali, ini masih Pak Lek ya, paman Habib Syekh itu yang dari Yaman gitu. Setiap kesini ya di sini kayak memang cari-cari uang, bener-bener secara dana. Tapi ketika pulang ke Yaman misalnya, memang ini untuk mahid, untuk pembangunan pondok, untuk anak-anak yatim. Itu orang-orang semacam ini memang susah untuk dibaca secara wajar gitu. Itu untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan ketiga gitu. Untuk yang santri Mahatali Mbak Aisyah, benar bahwa memang Habib Ja'far ini mengalami ya kebanyakan orang memang mengalami ini. Tapi untuk Habib Ja'far sendiri memang mungkin bebannya itu lebih sekali gitu. Memang dari kecil memang beliau sudah banyak, tidak sedikit yang menganggap itu memang ada yang kurang di diri beliau gitu. Ya kalau di sini ya memang ya mental kekurangan mentalnya yang ada yang terganggu lah kira-kira gitu. Itu kecil yang mengalami dijustifikasi oleh orang-orang sekitarnya untuk bahwa beliau termasuk orang seperti itu. Jadi memang mengalami rintangan, yang hinaan macam-macam itu gitu. Yang akhirnya memang beliau ya memang sama dengan itu, mengalami itu. Termasuk nanti yang di pengantar itu dari Habib Lutfi itu kejadian masih beliau muda sekali gitu. Yang saya tulis menjadi cerita di pengantar buku ini dari Maulana Habib Lutfi, bahwa itu sekitar mungkin sebelum tahun 80-an kejadiannya, jauh sekali gitu. Bahwa memang beliau dihina orang, dikatakan orang gila macam-macam. Nah disitulah muncul nanti bahwa Habib Lutfi yang melindungi itu gitu. Sampai waktu itu sekitar kalau dihitung ya belum umur Habib Ja'far ke 20-an mungkin. Sebelum itu gitu, Habib Lutfi sudah mengatakan itu, bahwa nanti gitu, pada waktunya orang akan datang ke kamu semua gitu, pada waktunya gitu. Jadi Maulana Habib Lutfi ketika cerita itu, jadi orang-orang belakangan yang ikut-ikut Habib Ja'far dan memasyurkannya, ini sudah keduluan saya waktu itu. Istilahnya kalau ini ya, saya sudah membaca dari lama sekali, dari masih muda gitu. Terpautnya umur beliau, kalau Habib Lutfi cerita itu antara 4 tahun, jadi Habib Lutfi lebih senior gitu. Dan memang waktu kecil, waktu dihina itu sering beliau Habib Ja'far itu malah yang
yang dijagokan ya Habib Lutfi. Nanti saya laporkan ke Habib Lutfi. Nanti saya laporkan ke Habib Lutfi kalau kamu menghina saya gitu. Ternyata memang di akhir Habib Lutfi memang bikin statement itu dan dinyatakan, diikrarkan ke banyak orang bahwa nanti pada waktunya orang ini akan menjadi sangat besar, masyhur sekali sampai skalanya ya nasional gitu. Dan akhirnya itu terjawab gitu. Tapi kalau pertanyaannya itu mengarah ke misalnya amalan apapun gitu, kalau kasus Habib Ja'far amalan, dan ini mungkin ya, dan ini saya baru bisa baca ketika, atau saya bisa rasakan itu saya telah di 88 hari setelah buku hampir jadi, saya serahkan ke Habib Lutfi tadi, sekaligus ngoreksi sekaligus minta pengantar itu, yang akhirnya saya pahami begini. Jadi tidak melakukan sesuatu itu melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu itu melakukan sesuatu. Contohnya gini, misalnya dengan Habib Ja'far dihina semua macam itu, diremehkan orang, padahal misalnya memang beliau sudah makomnya sudah orang yang dekat dengan Allah gitu, dia bisa menggunakan senjatanya untuk menghajar orang ini. Tapi bagaimana sikap beliau menahan untuk tidak menggunakan itu? Saya contohkan gini, kasus saya dengan orang tertentu misalnya gitu, sampai misalnya saya dijahati sampai di luar sudah batas kemampuan saya, dan di saat itu saya sebenarnya bisa membalasnya, entah karena jabatan saya lebih tinggi atau apapun, tapi saya tidak menggunakan ini loh. Tapi ini sangat susah sebenarnya. Tapi Habib Ja'far itu tidak melakukan itu. Istilahnya riyaduhnya itu bagaimana kemampuan yang sebenarnya bisa beliau fungsikan, tapi tidak difungsikan untuk kepribadian, untuk pribadi beliau gitu. Itu menjadi sebuah cara untuk mungkin menaikkan level beliau ke taraf yang kewalian itu. Tapi kalau memang dalam arti misalnya pertanyaannya adalah misalnya bacaan dalam arti orang awam gitu, ya mungkin salah satu jawaban saja gitu, ta'aluk kita ke Rasulullah itu diperbesar skalanya. Mungkin jalan awal ya kita bersolawat itu semaksimal mungkin Anda bisa baca solawat itu. Hubungan, kedekatan hubungan dengan Rasulullah itu bangun terus gitu. Itu akan menjadi sebuah benteng, sebuah aurat yang bisa mengangkat diri Anda nanti gitu. Ya. Kurang lebihnya itu saya minta maaf kalau memang ada yang salah dalam penjelasan saya. Ya, itu tadi 3 jawaban beliau tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari teman-teman mahasantri. Ada satu hal yang moderator garis bawahi, salah satu riyadhah beliau adalah dengan diam di saat beliau mampu melakukan sesuatu, termasuk mungkin berdoa kepada Allah untuk menimpakan, menjatuhkan sesuatu kepada orang-orang yang menghina beliau, tapi beliau diam. Dan itulah kiranya yang kemudian bisa meninggikan, menaikkan makom beliau sampai beliau mendapatkan makom yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya kami masih buka sesi diskusi. Barangkali dari teman-teman mahasantri masih ada yang bertanya sebelum kami mau bertanya. Monggo silakan langsung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Marom, Gus. Mungkin Gus Riza sudah kenal. Saya mau bertanya. Yang pertama, siapakah yang berhak untuk kita panggil sebagai Habib atau Sayyid atau Syarifah? Pertama itu. Ya. Kadang ada orang-orang yang ini Habib, ini Sayyid, tapi ada perbedaan. Oh ini enggak, ini termasuk golongan ini apa tidak, kan gitu kira-kira. Yang kedua, terkait dengan cara kita sebagai umat Kanjeng Nabi, umat Nabi Muhammad, bagaimana cara kita untuk menghormati Habib atau Duriyah Nabi. Bagaimana cara kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, untuk menghormati para Habib, para Duriyah. Yang terkait akhir-akhir ini kita sering melihat ada beberapa orang dari golongan yang lain yang kadang malah menghujat atau tidak senang karena ada mungkin, mohon maaf, perilaku dari Habib tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan yang ada dalam pikiran orang tersebut gitu. Habib kok gini, Habib kok gitu, kan begitu kira-kira. Itu banyak akhir-akhir ini. Dan ini bagaimana sih kita sebagai orang ahlu sunnah atau orang pesantren atau orang Islam untuk mensikapi itu, karena tidak semua yang tadi yang seperti awal saya sampaikan itu. Ya kira-kira dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu santri di sesi ini, barangkali ada yang mau bertanya terlebih dahulu, kami persilahkan. Putra atau putri? Maju, silakan. Silakan perkenalkan nama, kelas, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Farhan, fi faslun Qomsah SMA. Pak Kiai, saya ingin bertanya, siapakah istilah pencetus manakib dan apa latar belakangnya? Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua pertanyaan dulu. Yang kedua pertanyaan tentang apa itu manakib, siapa pencetusnya, kemudian kenapa bisa kemudian dinamakan manakib. Mungkin teman-teman santri banyak sering mendengar tentang manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, manakib Sayyidah Khadijah dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa dijelaskan oleh beliau. Pada Bapak Kiai kami aturkan untuk menjawab dua pertanyaan terlebih dahulu. Untuk jawaban dari pertanyaan saudara kami ini Dokter Noval, jauh-jauh dari Jepara, Dokter Noval, kawan kita. Pertanyaan bahwa tentang nasab itu nanti saya mintakan
sudah jelas gitu. Beliau intisab bernasab ke Rasulullah ini yang kita biasa sebut Habib. Tapi secara umum wajarnya gitu, orang ini tidak bagus perilakunya gitu. Ini yang jadi mungkin pertanyaan dari inti dari yang kedua tadi dari Dr. Noval gitu. Ini mungkin saya hanya sedikit, dan itu ada saya pernah nyinggung di buku ini juga. Ada, ini saya jawaban saya cuman cerita dari dua kisah gitu. Satu memang yang kita temukan di beberapa kitab bahwa ada kasus memang dulu gitu, ada dzurriyyah gitu, itu Rasulullah yang paling tidak mungkin menyerang atau mengkafirkan, ya mungkin bahasanya, ke Syekhon dalam hal ini ya memang Abu Bakar Umar, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar gitu. Ada setelah itu dengan komentar itu ada beberapa ulama atau orang-orang tertentu, dan ini makamnya juga sudah ulama gitu. Mereka ini, beberapa orang ini menyerang yang dzurriyyah ini. Tapi setelah itu beberapa hari, beliau ini, orang ulama ini, karena ya namanya disebutnya juga ulama, ada namanya, mungkin saya di buku ini nanti ada, pasti ada, saya pastikan ada itu, bahwa beliau mimpi ditemui oleh Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau itu berkata ingat saya, intinya bahwa habaib ini atau dzurriyyah Rasulullah ini jangan hanya karena kesalahan itu ya. Jadi cerita itu bahwa terus orang ini diingatkan, istilahnya mungkin diingatkan oleh Sayyidah Fatimah agar lisannya itu dijaga untuk tidak menghardik, apalagi menghardik secara nasab gitu. Terus di akhir apa namanya, kata-kata Sayyidah Fatimah itu apa namanya, saya kok rada lupa, bahwa kesalahan apapun tentang ini tidak akan memutus nasab Rasulullah gitu. Itu kisah ada, dan itu ditulis di beberapa kitab oleh para ulama. Kedua yang saya juga disertakan di buku ini adalah apa namanya, dawuh guru kita Mbah Maimun gitu. Kata Mbah Maimun itu yang kita tidak mendengar langsung, tapi memang mungkin syaratnya itu juga mutawatir, banyak yang tahu bahwa dzurriyyah Rasulullah itu kayak mushaf beliau, kertas atau mushaf Al-Quran gitu, yang harusnya ketika terbaca bisa Anda baca, bisa Anda pelajari, bisa Anda ikuti. Tapi ketika mushaf salah satu kertas itu robek ya, dan kertas itu tidak dibaca, tidak bisa dibaca, tapi tetap kita harus menghormati bahwa itu adalah bagian dari mushaf yang harus ketika mengambilnya saja harus berwudu, memegangnya saja harus berwudu.
Mbah Maimun itu menganalogikan itu. Jadi tulis Rasulullah itu semacam mushaf yang harusnya dengan membacanya Anda diberi pahala, Anda bisa mempelajari ininya gitu, bisa aja dengan ikuti. Tapi ketika mushaf itu sobek, ya jangan dibuang, jangan diikuti juga, tapi Anda tetap harus menghormati karena itu adalah mushaf gitu. Itu untuk jawaban Dr. Nova, dan mungkin penambahannya lebih gampang nanti ya Habib. Untuk yang pertanyaan yang kedua, oh tentang manakib, mungkin ya apa ya, manakib sebenarnya kan gini, maksudnya mungkin istilah saja yang dipahami orang itu manakib, terus baca manakib itu ada keberkahan ini itu. Manakib istilahnya ya memang sejarah hidup, sejarah gitu. Ada manakib siapa terus menjadi istilah, terus masyhur nanti ketika terus ada manakib apa Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, terus ini ada acara membaca manakibnya. Karena Rasulullah bukan manakib tapi sirah misalnya, sirah Rasulillah gitu. Tapi sama-sama perjalanan hidup ininya. Manakib ya sama. Secara manakib ya perjalanan hidup seseorang ini. Gitu. Manakib Habib Ja'far ya perjalanan dari beliau lahir sampai wafat. Tapi itu tidak digunakan kalau Rasulullah. Rasulullah itu memang sirah yang digunakan. Nah, manakib ini biasanya memang digunakan untuk orang-orang para aulia, para ulama. Hanya istilah saja bahwa ini adalah perjalanan hidup seseorang gitu. Nah, istilahnya terus menjadi sebuah istilah yang digunakan kayak terus baku, terus ada apalagi dengan misalnya acara-acara tertentu untuk mencari berkah, itu membaca manakib Syekh Abdul Qadir terus menjadi bahwa ini manakib ini apa ya gitu. Tapi ini juga masalahnya istilah yang sudah lama sekali, dan kitab-kitab juga banyak manakib gitu. Tapi memang di belakangan terus menjadi manakib itu menjadi sebuah istilah untuk orang-orang aulia atau para aulia atau para ulama. Tapi ini hanya istilah saja. Kurang lebihnya itu untuk pertanyaan yang tentang nasab, dan sejauh yang bisa diterima apa ditangkap dari pertanyaan Dr. Noval, saya serahkan ke yang punya akses ke situ. Kurang lebih. Terima kasih tadi jawaban dari beliau Kiai Haji Agus Rizza Ahmad. Sebelum kita melanjutkan diskusi, kita dengarkan dulu kalimat pembanding juga pemantik diskusi dari beliau. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Habil bin Ismail Al-Kaf untuk menyampaikan pembandingnya terhadap diskusi bedah buku Manaqib Shahibul Karamah Al-Khas pada malam hari ini. Kami berikan waktu 7 menit kepada beliau untuk memberikan pembanding. Waktu dan tempat kami silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramul muhtaram mudir Ma'had As-Siddiqiyah Ats-Tsani Kiai Haji Muhammad Ulil Absar, wa kadzalik muallif kitab Sirah Habib Ja'far Al-Kaf, Dr. Kiai Haji Rizza Ahmad, wa Ustaz Dr. Noval dan Gus Duri Al-Muhtaramun. Alhamdulillah pada malam hari ini Al-Faqih bisa duduk di depan antum semua, dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan melalui live streaming. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa duduk di antara kalian semua, dan ingin membicarakan sedikit tentang yang kaitannya dengan nasab ya, dengan nasab secara umum.
dan secara khusus. Jadi Habib Ja'far ini ya sebenarnya masih keluarga, sama saya masih ada keluarga. Jadi bertemu di kakek ke-5, itu namanya Habib Umar. Jadi misalnya Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Muhammad bin Umar. Kalau saya Habil bin Ismail bin Abu Bakar bin Ali bin Abdullah bin Umar. Kakek ke-5 itu dari Kharibah di daerah Yaman. Habib Umar ini memiliki putra 11, ya, memiliki putra 11. Yang ini tercatat di Robito Alawiyah. Ya, di antaranya Habib Muhammad itu yang tinggal di Bojonegoro. Kalau yang dari jalur saya ini Habib Ali yang ada di Kudus, dan itu di Kholi tiap tahun itu ya, Habib Ali. Habib Abdullah apa Pak? Habib Abdullahnya Habib Abdullah bin Umar. Habib Abdullah bin Umar bin Ali bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Kaf. Jadi orang yang pertama kali dijuluki Al-Kaf adalah Habib Ahmad Al-Kaf bin Muhammad Quraiqurah bin Abu Bakar Al-Jufri. Jadi Al-Kaf ini masih pecahannya dari Al-Jufri. Ya, marga-marga Al-Jufri itu kakeknya Al-Kaf. Al-Kaf sendiri marga, Muhammad Quraiqurah itu juga marga sendiri, Muhammad Quraiqurah. Cuman untuk keturunannya tidak ada ya yang Muhammad Quraiqurah itu. Kemudian Abu Bakar Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Syahid bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat. Jadi di dalam dzurriyyah Nabi Muhammad itu ya. Jadi kita akan bahas di sini tentang nasab. Jadi keturunan yang ada sampai sekarang itu hanya melalui Hasan dan Husain ya, yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak dari anak-anak Sayyidina Ali, karena anaknya Imam Ali ini kan nggak hanya 2, nggak hanya Hasan dan Husain, banyak sekali ya. Jadi hanya Hasan dan Husain, dan paling banyak yang ada di sekitar kita itu dari keturunannya Al-Husain ya, Al-Husaini itu. Untuk Al-Hasani di Indonesia itu hanya beberapa yang disahkan oleh Robitoh, sementara itu hanya ada 5 marga yang dari Al-Hasani, yaitu diantaranya Al-Hasni, kemudian Al-Anggawi ya, kemudian At-Tayyib, At-Tabatobai dan Barakwan, itu yang dari Al-Hasani. Tapi banyak sekali yang dari Al-Hasani itu banyak, tapi di Indonesia hanya segitu yang sudah disahkan. Kebanyakan itu ada di daerah Afrika ya, Al-Hasani, kemudian di Mekah itu banyak. Nah, yang Al-Hasani yang hanya menurunkan itu hanya dari 2 anak ya. Karena Al-Hasan itu sebenarnya punya anak 17. Al-Hasan ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan ini punya anak 17, 11 laki-laki, 6 perempuan. Akan tetapi yang hanya menurunkan anak itu yang laki-laki hanya 2, yaitu Hasan Al-Muthanna dan Zaid Al-Ablaj. Hanya 2 itu. Dan yang paling banyak itu dari keturunannya Hasan Muthanna. Itu yang dari Al-Hasani. Kemudian yang dari Al-Husaini ya, Imam Husain itu punya anak 6. Punya anak 6, di antaranya Ali Akbar, Ali Asghar, Ali Zainal Abidin, Abdullah, Abdurrahman dan Ja'far. Dan ini semuanya terbunuh dalam perang Karbala kecuali Ali Zainal Abidin. Ya. Kalau yang dari Hasan hanya 2, yang dari Husaini hanya 1 dari Ali Zainal Abidin, sehingga turun temurun sampai nanti bercabang itu di anaknya Muhammad Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat punya 2 anak, Ali dan Alwi Ambil Faqih, terkenalnya dengan Alwi Ambil Faqih ya. Keturunan semua Al-Husaini yang ada sekarang itu
bersumber dari itu tadi, Ali. Ya. Punya anak, Muhammad punya anak Ali dan Alwi, dan paling banyak dari Ali. Wali Songo yang ada di tanah Jawa itu keturunannya dari Alwi Amil Fagih, ya, sampai ke bawah itu Wali Songo. Nah, yang banyak kayak Al-Kaf, Al-Jufri, As-Segaf dan sebagainya itu dari anaknya yang namanya Ali, kemudian punya anak Muhammad Al-Fagih Muqaddam. Nah, nanti Muhammad Al-Fagih Muqaddam punya anak 5. Nah, ini yang menjadi cikal bakal Al-Husaini ini, semuanya itu di situ. Muhammad Al-Fagih Muqaddam punya anak 5 yang menurunkan keturunan hanya 3, yaitu Ali, Ahmad Asy-Syahid dan Alwi Al-Guyur. Nah, As-Segaf ini dari Alwi Guyur, ini paling banyak. Dari keturunannya Ali itu yang paling banyak, dari keturunannya Muhammad Al-Fagih Muqaddam yang paling banyak menurunkan anak itu dari keturunannya Alwi Al-Guyur. As-Segaf, Al-Idrus bin Syahab itu dari Alwi Al-Guyur. Kalau yang dari Ahmad Asy-Syahid itu diantaranya tadi ya, Al-Kaf, Al-Jufri, Al-Bar, Bil-Fagih. Nah, itu dari Ahmad Asy-Syahid. Nah, dijuluki Asy-Syahid karena beliau meninggalnya dalam ketika itu ada banjir di daerah Yaman, meninggal, makanya dijuluki Ahmad Asy-Syahid itu. Nah, jadi itu sekilas tentang nasab ya, nasabnya Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Kemudian ya, terakhir saja ini. Jadi mungkin tadi sudah disinggung masalah karomah ya kan, Habib Ja'far dan sebagainya. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain ya, mengatakan khabba Allahu thalathan fi thalathin. Allah itu menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan. Oleh karena itu kita nggak boleh ngeremehin ketaatan meskipun itu remeh, meskipun itu kecil. Mungkin dianggap manusia itu nggak ada apa-apanya. Tapi bisa jadi ya, karena ketaatan yang kecil tadi itu membuat Allah ridho. Karena kita nggak tahu dengan amalan apa itu kita bisa masuk surga. Bisa aja orang itu masuk surga karena salatnya, karena puasanya. Bisa juga karena birrul walidain, suka silaturahim, suka nerima tamu, wallahu a'lam. Oleh karena itu Allah menyimpan keridhaannya itu dalam ketaatannya. Kemudian juga kebalikannya, menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatannya. Jadi jangan pernah meremehkan maksiat meskipun kecil. Ya, mengganggu orang lain, misal ngagetin orang lain, bisa aja orang yang dikagetin nggak suka, nggak ridho. Nah, mungkin sebab itu Allah nggak ridho, hanya masuk ke dalam neraka. Dan terakhir, Allah menyembunyikan kewalian seseorang itu dalam semua hamba. Oleh karena itu kita nggak boleh ngeremehkan orang yang ada di hadapan kita. Ya. Yang penting kita husnudzon, masalah dia berbuat kemaksiatan di belakang kita tidak perlu mengurusi hal itu, akan tapi kita harus husnudzon itu. Jadi kewalian itu bisa ya, didapatkan dengan 2 hal, bisa dengan kasbi ataupun dengan wahbi. Ya, bisa dicari, ya, wali itu bisa dicari. Ada juga yang wahbi, memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hal itu sulit ya. Wahbi itu hanya orang-orang tertentu, nggak semua orang itu bisa. Kemudian untuk referensi mungkin barangkali mau cerita-cerita, karena masalah kewalian ini kan masuk ke ranah tasawuf ya. Imam Suyuti juga telah menuliskan dalam kitabnya judulnya Al-Khabaruddal fi Bayanil Aqtab wal Autad wan Nujaba wal Abdal. Mungkin bisa nanti dibaca itu, tentang bahwa dari zaman Nabi itu sudah dijelaskan ada abdal, ada kutub. Dijelaskan di Syam itu ada 30 abdal, ada 40 abdal, dan dijelaskan di situ 30-40 itu bukan tahdid, bukan dibatasi hanya 30, akan tetapi menunjukkan al-ghalabah atau istilahnya kayak lawang sewu. Itu bukan berarti jumlahnya sewu ya, tapi banyak, maksudnya gitu. Jadi 30-40 itu bukan tahdid, ya, ini bermakna kasroh, banyak. Kemudian juga ada karangan kitab
Lataiful Minan karangannya Ibn Atta As-Sakandari, itu juga sebenarnya kitab jelasin manakibnya Abul Abbas Al-Mursi gurunya, akan tetapi di muqaddimah itu jelaskan tentang kewalian. Itu muqaddimahnya 70 halaman sendiri, itu bahas tentang wali-wali. Itu mungkin bisa menjadi rujukan untuk mengetahui apa sih itu autad atau kutub atau wali abdal dan lain sebagainya. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan tambahan yang sangat luar biasa dari beliau Habib Habil bin Ismail Al-Kaf yang telah menyampaikan tadi tentang silsilah dan juga sanad para habaib yang ada di tengah-tengah kita sampai ke penghulunya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyampaikan salam dari beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Hussein Assegaf yang seyogianya hadir pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ketua Rabithah Alawiyah Jepara. Beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena satu dan lain hal. Kita doakan moga-moga senantiasa Allah senantiasa berikan kesehatan, kemudian kelancaran di tiap urusan beliau. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami haturkan kepada beliau Ki Haji Agus Rikza Ahmad SK MA untuk memimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya atim sultan ya katimal ahsan ya daiman ni'am ya kathirul jud ya wasalata ya khafirat fi jamil sunni ya halim la ya jal salli rabbi ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidika rika wa anta lam tazali dalika ahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya muqawwi kulli ta'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fa taysirul asir alayka yassir. Allahumma ya man la yahtasil al-bayan wa tafsir hajatuna kasir wa anta alim wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu ma yakhafu minka wa akhafu ma la yakhafu minka. Allahumma hakim ma yakhafu minka najina mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa khurusna bi ainaka allati la tanam wa akhlifna bika nafika alladhi la yubrak warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta thiqatuna wa raja'una. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Bedah buku manakib Sahibul Karam Al-Khas Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapat percikan barokah dari beliau yang malam hari ini kita bahas manakibnya. Kami haturkan jazakumullah khairan ahsanal jaza kepada muallif buku ini, yakni Kiai Haji Agus Rikza Ahmad SK MA Al-Hafid, yang telah memberikan paparannya kepada kita semua. Kemudian juga Habib Habil bin Ismail Al-Kaf yang telah menambahkan pada juga orang tua kita Yahanda Kiai Haji Muhammad Al-Absar Al-Hafid. Demikian seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami selaku moderator mengaturkan permohonan ya maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.